Saudara, nama-nama caleg terpilih dari partai politik disebut-sebut masuk dalam bursa pilkada di sejumlah daerah di Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar November nanti. Dan berikut kami punya nama-nama caleg terpilih dari sejumlah partai politik yang masuk dalam bursa Pilkada Serentak. Kita lihat. Ini yang pertama adalah kita mulai dari partai ya. Partai Nasdem dulu, ada nama Ahmad Saroni, ini bendara umum Partai Nasdem yang juga merupakan calon anggota legislatif DPR RI dari Dapil Jakarta 3 yang masuk ke dalam bursa pemilihan gubernur Jakarta. Nah, selain nama Ahmad Saroni dari Partai Nasdem, ada juga nama politikus Wahidin Halim yang merupakan mantan gubernur Banten. Ini ternyata juga kemarin kan terpilih ya sebagai anggota DPR masuk Dapil Banten 3 yang kemudian juga masuk ke dalam bursa pemilihan gubernur Banten. Dan kemudian nama selanjutnya adalah nama dari Rusdi Mase, merupakan caleg terpilih DPR RI Dapil Sulsel 3 yang kemudian masuk ke dalam bursa pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Nah, kemudian kalau dari nama Partai Nasdem ya, kita akan bergeser kemudian dari Partai Golkar, siapa-siapa saja anggota DPR terpilih yang kemudian masuk dalam bursa Pilkada Serentak. Kemudian ada nama Erwin Aksa yang merupakan anggota atau caleg terpilih dari DPR RI Dapil Jakarta 3 yang masuk juga dalam Pilgub Jakarta. Kemudian selain nama Erwin Aksa, ada juga mantan Wali Kota Tangerang Selatan yang merupakan caleg Dapil Banten 3 untuk masuk ke dalam bursa pemilihan gubernur Banten. Dari Wali Kota kemudian juga naik ke pemilihan gubernur Banten. Dan kemudian ada nama istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Atalia Praratia. Nah, ternyata Atalia ini kan memang merupakan caleg dari Dapil Jabar 1 yang kemudian diisukan untuk maju di pemilihan Wali Kota Bandung. Namun informasi terakhirnya adalah Atalia ini menyatakan mundur dari bursa calon pemilihan Wali Kota Bandung. Itu dia dari Partai Golkar. Kemudian kita akan bergeser. Dari PKS, siapa-siapa saja caleg yang sudah terpilih dan kemudian masuk ke bursa pilkada. Ini ada nama Mardani Alisera yang merupakan caleg dari Dapil Jakarta 1 yang masuk ke dalam bursa pemilihan gubernur Jakarta. Kemudian ada nama Sohibul Iman yang merupakan caleg dari Dapil Jabar 11 dan masuk juga dalam bursa pemilihan gubernur Jakarta. Ini tiga-tiganya dari Jakarta nih, termasuk juga nama ketiga Hoirudin yang merupakan caleg Dapil 7 yang kemudian juga sama tiga-tiganya bertarung nih untuk maju, kira-kira siapa yang dipilih oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kemudian kita akan bergeser ke Partai Gerindra. Ini jadi menarik ya, karena ada nama dua dari keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang pertama ada nama Budi Jiwandono. Nah, ini adalah Budi Jiwandono adalah merupakan caleg terpilih dari DPR RI Dapil Kalimantan Timur yang masuk ke dalam bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sama dengan Budi, Rahayu Sarasvati juga merupakan caleg terpilih Dapil Jakarta 3 dan sama-sama maju ini di pemilihan gubernur Jakarta. Dan ada juga nih nama mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi yang kemarin sudah pindah ya ke Partai Gerindra, merupakan caleg terpilih dari Dapil Jabar 7 untuk maju nanti bertarung di bursa pemilihan gubernur Jawa Barat. Nah, kemudian kita akan bergeser, kita tinggalkan Partai Gerindra. Kita akan lihat selanjutnya dari Partai Amanat Nasional. Di nama yang pertama ini adalah nama selebritas Sigit Purnomo alias Pasha Ungu yang merupakan caleg terpilih DPR RI dari Dapil Jakarta 3 yang masuk juga dalam bursa pemilihan gubernur Jakarta. Kemudian ada nama putri dari Ketua Umum PAN Zita Anjani masuk ke pemilihan gubernur Jakarta. Zita juga merupakan caleg Dapil Jakarta 5 untuk tingkat DPRD dan nama terakhir adalah selebritas juga nih. Kayak banyak nama terkenal nih yang diusung Partai Amanat Nasional untuk maju ke pilkada, yakni Desi Ratnasari yang merupakan caleg Dapil 4 Jabar yang maju ke pemilihan gubernur Jakarta. Nah, kemudian kita akan lihat selanjutnya. Ini adalah dari Partai Demokrat selanjutnya. Nah, ini ada Dede Yusuf, caleg Dapil Jabar 2 yang digadang-gadang maju di pemilihan gubernur Jakarta. Kemudian juga ada nama Yoyo Sukawi, Dapil Jateng 1. Ini diisukan maju, digadang-gadang bisa maju nih ke pemilihan Wali Kota Semarang. Dan juga ada nama Bambang Pacul dari PDI Perjuangan, politikus PDI Perjuangan yang diusung maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah Dapil Jateng 4. Itu dia nama-nama yang kira-kira
bakalan diusung oleh partainya masing-masing untuk bisa maju di Pilkada serentak 2024 yang sebelumnya memang mereka sudah terpilih sebagai calon anggota legislatif di dapil masing-masing. Nah, ini kemudian memang jadi salah satu isu baru ketika Komisi Pemilihan Umum ini menyebut harus bersedia ketika nanti memang sudah ditetapkan maju untuk menjadi salah satu kandidat untuk maju di pemilihan kepala daerah harus mundur sebagai calon anggota legislatif terpilih. Kita tunggu nanti kira-kira responnya seperti apa dari masing-masing partai politik, termasuk juga masing-masing calon anggota legislatif yang terpilih apakah siap mundur sebelum dilantik dan akhirnya ditetapkan sebagai calon kepala daerah untuk berlenggang maju di pemilihan kepala daerah serentak 2024 pada November nanti.